Menurut Anda, jembatan mana yang benar-benar mengubah dunia kita? Golden Gate, Tower Bridge, atau Brooklyn Bridge? Ini petunjuknya. Yang satu ini tidak dibangun oleh manusia. Itu dibentuk oleh alam selama jutaan tahun. Lebarnya berkisar antara 30 hingga 120 mil, membentang sepanjang kurang lebih 400 mil. Kedengarannya sangat luas, tetapi jika Anda melihat dari jarak yang lebih jauh, Anda akan melihat jalur darat sempit yang menghubungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Ini adalah Tanah Genting Panama. Jembatan darat alami ini mengubah pola cuaca global, mentransformasi keanekaragaman hayati lautan, membawa burung beo ke Amerika Utara, dan memicu banyak reaksi berantai yang mengubah kehidupan di bumi selamanya. Ngomong-ngomong, apakah kamu pernah mendengar tentang efek kupu-kupu? Efek ini menunjukkan bahwa bahkan perubahan kecil di lingkungan di sini dan sekarang bisa memicu konsekuensi yang tak terduga di tempat lain pada waktu yang berbeda. Sebagai contoh, kepakan sayap seekor kupu-kupu bisa memicu rangkaian ribuan peristiwa yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya badai di sisi lain planet ini. Demikian pula, terbentuknya Tanah Genting Panama bertindak seperti kupu-kupu raksasa bagi planet ini, mengirimkan gelombang perubahan ke seluruh ekosistem, lautan, dan iklim di seluruh dunia. Mari kita uraikan bagaimana hal ini terjadi, langkah demi langkah. Sekitar 100 juta tahun yang lalu, Amerika Selatan terpisah dari Afrika dan secara bertahap bergerak mendekati Amerika Utara. Awalnya, benua-benua itu benar-benar terpisah. Gak ada koridor darat di antara mereka. Air beserta kehidupan laut mengalir bebas antara Atlantik Utara dan Pasifik Utara. Namun beberapa juta tahun yang lalu, sebuah peristiwa tektonik besar mengubah segalanya. Aktivitas seismik menyebabkan lempeng-lempeng tektonik bergeser, bertabrakan, dan saling menyelip. Ketika lempeng-lempeng bertabrakan, mereka membentuk pegunungan. Ketika mereka saling menjauh, mereka menciptakan cekungan samudra. Tanah Genting Panama muncul ketika lempeng Karibia menyelip di antara lempeng-lempeng yang membawa Amerika Utara dan Amerika Selatan. Proses ini tidak terjadi dengan cepat. Ini adalah peristiwa bencana jangka panjang yang melibatkan pengangkatan dasar laut dan letusan gunung berapi. Puncak-puncak gunung berapi akhirnya muncul di atas permukaan air. Awalnya, belum ada jembatan yang berkesinambungan, hanya pulau-pulau vulkanik dengan arus laut yang mengalir deras di antara mereka. Selama jutaan tahun, sedimen yang dibawa oleh arus laut secara bertahap mengisi celah-celah hingga akhirnya membentuk jembatan darat yang utuh. Bayangkan seperti wastafel yang tersumbat. Sisa-sisa makanan perlahan menumpuk di atas saluran pembuangan dan akhirnya menyumbat alirannya. Perbedaannya di sini adalah tidak ada yang bisa membuka sumbatan jembatan darat itu, sehingga prosesnya terus berlanjut sampai benua-benua terhubung. Inilah awal dari efek kupu-kupu. Pembentukan Tanah Genting ini memiliki konsekuensi yang mendalam terhadap iklim global. Ketika jalur laut itu tertutup, arus laut pun berubah secara dramatis. Air hangat khatulistiwa dari Teluk Meksiko mulai mengalir ke Atlantik di sepanjang pantai Amerika Utara, yang kemudian melahirkan apa yang kini kita kenal sebagai arus teluk Gulf Stream. Arus ini mengubah distribusi panas dan salinitas di Atlantik, memengaruhi pola cuaca di seluruh dunia. Perubahan-perubahan ini memengaruhi sirkulasi termohalen, yaitu sistem arus laut yang digerakkan oleh perbedaan suhu dan salinitas. Air asin dan hangat di Atlantik mulai bergerak dengan cara yang berbeda, menyebabkan perubahan distribusi nutrisi dan mengubah habitat bagi tak terhitung banyaknya spesies laut. Beberapa bertahan dengan kondisi baru ini, yang lain punah, namun perubahan ini juga memicu terjadinya pendinginan global. Para ilmuwan percaya bahwa arus teluk yang bentuknya berubah akibat tanah genting membawa lebih banyak uap air ke arah kutub utara. Ketika uap air mencapai wilayah yang dingin, ia membeku menjadi es. Volume air yang sangat besar berubah menjadi lapisan es glasial raksasa. Semakin banyak es yang menumpuk, semakin dingin planet ini. Bukan karena es itu sendiri dingin, tetapi karena es memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa, sehingga mencegah panas menghangatkan permukaan bumi. Pantulan hangat ini memperkuat pendinginan, memengaruhi iklim di seluruh benua. Bagaimanapun, ini hanyalah sebuah teori, tetapi ini menunjukkan contoh yang baik tentang efek kupu-kupu yang dipicu oleh Tanah Genting Panama. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi di bawah laut selama peristiwa-peristiwa itu. Perairan yang dulunya mengalir bebas antara Samudra Pasifik dan Atlantik kini terputus. Spesies laut yang sebelumnya bermigrasi bebas antar samudra menjadi terisolasi secara geografis, memaksa populasi untuk berevolusi secara terpisah. Perubahan suhu air, salinitas, pola makan, dan ketersediaan nutrisi mendorong terjadinya perbedaan spesies di seluruh samudra.
Sebagai contoh, udang pistol dari genus Alpheus yang dulunya dapat berpindah bebas antara Samudra Pasifik dan Atlantik, kini terpisah menjadi populasi yang berbeda. Mereka mungkin tampak hampir identik dengan mata telanjang sekarang, tetapi secara genetik mereka telah menjadi spesies yang berbeda. Hal ini tidak menghasilkan transformasi ekstrem, seperti mengubah hiu menjadi kuda laut, tetapi secara permanen mengubah ekosistem laut dan jalur evolusi. Namun, perubahan paling dramatis terjadi di daratan. Selama jutaan tahun, hewan-hewan Amerika Selatan bermigrasi ke utara, sementara spesies Amerika Utara bergerak ke selatan. Migrasi massal ini begitu signifikan sehingga para ilmuwan menamainya GABI, Great American Biotic Interchange. Sebagai contoh, oposum Virginia dan beberapa landak di Amerika Utara berasal dari Amerika Selatan. Sebaliknya, beberapa kuda, beruang, lama, dan rakun melakukan perjalanan ke selatan. Sekilas tampak seperti relokasi hewan yang sederhana, namun migrasi ini membentuk ulang ekosistem dan menyebabkan punahnya banyak spesies kuno Amerika Selatan. Benua ini telah terisolasi selama jutaan tahun, dan hal ini memungkinkan spesies-spesies unik berkembang di lingkungan yang hangat, lembab, dan relatif bebas persaingan. Ketika hewan-hewan ini bergerak ke utara, mereka menghadapi persaingan sengit dan iklim yang keras. Banyak yang tidak bertahan hidup. Mereka yang berhasil bertahan hidup sangatlah beradaptasi dengan baik. Di antara para penyintas tersebut terdapat armadillo, kukang, terenggiling, dan makhluk lainnya. Mengapa spesies-spesies ini mampu berkembang masih menjadi perdebatan, namun faktor-faktor seperti pelindung tubuh, cakar yang kuat, dan metabolisme yang lambat kemungkinan besar berperan. Armadillo, misalnya, tidak perlu berlari lebih cepat dari predator. Mereka cukup berdapati di balik pelindung tubuhnya, sehingga dapat menghemat energi. Metabolisme mereka yang lebih lambat membuat mereka tidak terlalu bergantung pada sumber makanan yang langka, sehingga memberi mereka keunggulan di lingkungan baru. Spesies dari utara yang bermigrasi ke selatan, termasuk buaya Amerika, ular karang, tupai kerdil, tapir, berang-berang, sigung, dan rubah. Banyak dari hewan-hewan ini membentuk populasi yang masih ada hingga sekarang di Amerika Tengah dan Selatan. Tanah genting ini tidak hanya mencampurkan spesies antar benua, tetapi juga menjadi rumah bagi banyak makhluk unik. Ular boa, iguana, ikan pari listrik, jaguar, berbagai spesies katak yang unik, dan burung quetzal yang mempesona ada di wilayah Amerika Tengah. Berkat pertemuan ekosistem utara dan selatan, tumbuhan juga turut memanfaatkan hubungan daratan yang baru ini, menyebarkan benih-benih mereka ke berbagai daratan yang pada masa sebelumnya terisolasi. Sekarang, mari kita beralih ke manusia. Bagaimana tanah genting ini mengubah hidup kita? Kamu mungkin pernah mendengar tentang terusan Panama. Jalur air buatan manusia ini membelah tanah genting, menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik, serta mengubah perdagangan global. Tanpanya, kapal-kapal harus berlayar mengelilingi ujung Amerika Selatan, menghabiskan jauh lebih banyak bahan bakar dan waktu. Terusan ini secara dramatis mempersingkat perjalanan tersebut, hampir seperti portal bagi perdagangan internasional. Jalur Panama ini adalah salah satu struktur maritim buatan manusia yang paling signifikan di dunia. Setiap tahun, sekitar 300 juta ton kargo melewati terusan ini, kira-kira 5% dari seluruh angkutan laut dunia. Gagasan untuk memotong jalur melalui tanah genting ini sudah ada sejak abad ke-16. Namun pembangunannya tertunda karena konflik antar negara. Pada akhir abad ke-19, penggalian dimulai, tetapi upaya awalnya diwarnai oleh perencanaan yang buruk, salah kelola, wabah penyakit di antara para pekerja, dan korupsi yang menguras dana investor. Akhirnya Amerika Serikat mengambil alih proyek ini. Pada tahun 1914, kapal pertama melewati terusan ini. Dan pada tahun 1920, terusan tersebut secara resmi diresmikan, menandai selesainya salah satu prestasi rekayasa paling ambisius dalam sejarah umat manusia. Tampaknya sebelum abad ke-20, orang-orang hanya mengitari Amerika Selatan untuk mengirim barang-barang berat. Bayangkan betapa berbahayanya perjalanan seperti itu tanpa alat navigasi modern. Namun sebenarnya mereka memanfaatkan daratan. Para pelaut tiba di satu sisi dan menurunkan kargo mereka. Kemudian mereka mengangkut barang tersebut melintasi tanah genting dan membawanya ke sisi lain, di mana kapal-kapal baru sudah menunggu mereka. Perjalanan itu mungkin panjang dan berbahaya, namun tetap saja cara ini lebih menguntungkan dan lebih mudah dibandingkan harus memutar seluruh benua melalui jalur laut. Jadi, lain kali saat Anda melihat peta dunia dan memperhatikan sepotong kecil daratan ini, Anda akan ingat bagaimana ia mengubah iklim, membentuk arus laut, menciptakan ekosistem unik, memicu migrasi besar-besaran tumbuhan dan hewan, serta merevolusi perdagangan global. Efek kupu-kupu dari jembatan yang sempit ini benar-benar masih terus berlangsung hingga sekarang.